Rocky Gerung sebut Presiden ke-8 bajingan tolol, hingga mual lihat foto Gibran. Agar tak penasaran, kita lihat langsung videonya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut Presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Anda bayangkan psikologi kita, kalau nanti di situ ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Perancis bilang, rasa mual secara psikologis. Oke, terima kasih teman-teman. Yang duduk yang pro, karena saya nggak pro, saya mau berdiri aja di situ. Panitia Dies Natalis, saya ucapkan selamat berdies. Dan ini UNIPMA, Universitas Pembuat Masalah. Karena tadi Profesor Parji mulai menginsinuasi kita dengan mengatakan bahwa Indonesia itu pendidikannya buruk. Lalu dia bandingkan dengan apa yang terjadi di Jepang. Satu sejarah yang kita tahu, bahwa Jepang memang ditumbuhkan kembali oleh Kaisar Hirohito setelah Kaisar itu menyadari bahwa seluruh infrastruktur industri di Jepang dihancurkan oleh sekutu dengan percobaan pertama. Bom atom itu diledakkan di dua kota, Nagasaki dan Hiroshima, hancur. Tetapi Hirohito bilang tadi betul, bila saya masih punya sejumlah guru 10, 20, 30 apalagi, saya bisa bangun negeri ini. Jadi infrastruktur pendidikan dipelihara, dibangun pertama-tama oleh Kaisar Hirohito. Dia menghormati profesi guru. Itu yang kita ingat dari Kaisar Hirohito. Beberapa tahun lalu di depan istana Presiden di Jakarta, guru datang di situ untuk demo, minta nasibnya diperbaiki. Lalu seseorang, Kaisar Wakanda, tanya pada aparatnya, Kaisar Hirohito bertanya pada Panglima Perang Jepang, ada berapa lagi guru yang tersedia? Kurang lebih 10.000. Oke, mari kita bangun Jepang kembali dengan 10.000 guru. Yang terjadi di depan istana ketika buruh berdemo, Kaisar Wakanda bertanya, masih ada berapa guru yang berdemo di depan istana? Kata ajudannya, masih ada 10.000 guru berdemo. Kalau begitu, mari kita kabur ke Kalimantan. Tidak pernah sekalipun Kaisar Wakanda menemui bahkan satu orang guru ketika guru berdemo di situ. Padahal tugas beliau diwajibkan oleh konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Hanya ada satu perintah yang wajib dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya sebutkan sekarang namanya, yang diperintahkan oleh konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Tidak ada tugas lain pada Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo nanti. Hanya itu tugas konstitusional Presiden, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Kalau kita tanya sekarang, seberapa cerdas bangsa ini? IQ nasional kita tinggal 78 di Asia. Itu sedikit di atas simpanse. Saya serius terangkan itu. Apa yang terjadi pada kawan-kawan guru kita? 43% dari pemain pinjol adalah guru. Karena Presiden Jokowi tidak memilih mencerdaskan kehidupan bangsa. Profesor Parji ini kita debatkan itu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap turunnya IQ nasional? Ketua BEM, UNIPMA,
Satpol, Kepala Satpol Madiun, ya presiden yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena konstitusi bilang tugas ketua BEM adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas komandan Satpol Madiun mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kita buka konstitusi, nggak begitu bunyinya. Yang ditugaskan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah presiden. Baca undang-undang dasar. Jadi kita mesti tagih itu pada presiden. Walaupun sampai sekarang kok dikit-dikit presiden, ya memang ini sistem presidensial. Jadi kita mau pastikan bahwa malam ini kita harus jujur mengucapkan kritik sampai ke dasar. Saya balik pada soal tadi. Jokowi gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa hukumannya? Mesti ada hukuman. Tapi beliau tahu dia akan dihukum oleh masyarakat. Karena itu dengan cara cerdas dia ingat prinsip Bung Karno. Beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Yang dia lakukan adalah dia sodorkan 1 orang pemuda dan Indonesia jadi kacau. Anda bayangkan psikologi kita kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Perancis bilang, rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi, asal usul, asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan, Pak. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya tuh dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Begitulah kita harus secara tega mengatakan bahwa yang saya ucapkan itu dibenarkan oleh pengadilan. Karena pengadilan mengatakan dalil Pak Rocky itu, dalil saudara Rocky Gerung ada dalil akademis, dalil untuk mengkritik kebijakan itu. Itu dasarnya saya anggap bahwa Unipma ini adalah universitas pencari masalah, bahkan mengundang saya itu nyari-nyari masalah. Tapi saya percaya bahwa masalah memang harus dihadirkan supaya ada sesuatu yang dipertengkarkan. Memang tugas universitas adalah membuat masalah. Tugas pemerintah menyelesaikan masalah. Tugas universitas membuat masalah. Modeling. Waktu Anda nulis skripsi, tesis, disertasi, bab pertama Anda adalah permasalahan. Apa masalah yang hendak Anda uraikan? Buat dulu masalahnya. Gambarkan itu di bab 1 tuh. Jadi sebetulnya saya balik lagi pada tema kita, polemik ketidakpastian sistem pendidikan ini. Ketidakpastian, bukankah itu semacam gugatan pada istana oleh kalian di bawah provokasi Pak Tarji? Ini polemik ketidakpastian. Kita berpolemik karena ada masalah yang Anda ucapkan, Anda lakukan, yaitu menggugat sistem pendidikan kita. Sekarang coba kita lihat apa sebetulnya fondasi pendidikan kita yang tadi dipersoalkan oleh Profesor Tarji. Apa yang bisa menjadi roadmap penuntun paradigma supaya kita bisa tiba pada perintah konstitusi, yaitu bangsa ini sudah dicerdaskan, fakir miskin sudah dipelihara. Sekarang kita lihat perbandingannya. Di Prancis filosofi pendidikannya adalah human solidarity.
Solidaritas itu ditanamkan sejak umur dini seorang anak mulai bisa bicara. Kenapa human solidarity jadi dasar tapi pendidikan Prancis? Karena ada peristiwa dramatis, tragis yang kita sebut sebagai revolusi Prancis. Égalité, fraternité, liberté. Warga negara harus hidup di dalam egalitarianisme, kesederajatan. Hidup di dalam liberté, kemerdekaan, dan hidup dalam fraternité, persaudaraan. 3 prinsip itu dihasilkan melalui sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Juli di sebuah pagi di alun-alun kota Paris, ketika Raja Louis XVI diarak menuju alun-alun, ditaruh di bawah pisau gilotin, dan dalam 2 menit seret kepalanya putus. Padahal sebelumnya raja ini mengatakan, mahkota saya itu dipasangkan oleh Tuhan, karena itu tidak mungkin dia copot dari kepala saya. Rakyat membuktikan bukan mahkotamu aja yang bisa copot dari kepalamu, kepalamu bisa putus dari badanmu. Itu hasil dari revolusi Prancis yang menganggap bahwa Louis XVI keterlaluan karena dia mengklaim l'état c'est moi, aku adalah negara. Jadi peristiwa pertama itu yang kita ingat sebagai jejak pertama kedaulatan rakyat diucapkan, itu berdarah-darah hanya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Kita ingat Prancis karena ada revolusi sosial di Prancis. Revolusi sosial artinya berubah rejimnya dari sistem kerajaan pergi pada sistem kedaulatan rakyat, berubah secara kualitatif. Itu filosofi dari sistem pendidikan Prancis. Karena itu sekarang tidak ada polemik di Prancis. Semua orang terima prinsip itu. Itu diperluas menjadi prinsip penerimaan negara bahkan terhadap warga negara lain yang mencari suaka karena disolimi di negara lain. Akademisi Rocky Gerung menghadiri forum akal sehat yang digelar oleh salah satu universitas di Madiun pada Selasa 7 Mei malam. Forum ini mengangkat tema polemik ketidakpastian sistem pendidikan di Indonesia. Rocky Gerung melontarkan banyak kritik dan sindiran terhadap pemerintah karena kurang memprioritaskan pendidikan. Ia juga mengalamatkan sindiran tersebut kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Beliau tahu dengan cara yang cerdas dia ingat prinsip Bung Karno. Beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia, ujarnya. Dan yang dia lakukan adalah dia sodorkan 1 orang pemuda, sindir Rocky Gerung. Kalimat itu ia lontarkan lantaran upaya Indonesia dinilai kurang sebanding dengan negara lain yang memprioritaskan anggaran untuk pendidikan. Indonesia dan Vietnam, kata Rocky, sama-sama mendapat amanah konstitusi untuk mengalokasikan minimal 20% anggaran untuk urusan pendidikan. Secara spesifik, untuk mendanai lembaga riset dan institusi pendidikan. Namun di lapangan, Rocky menyebut bahwa anggaran yang dikucurkan negara sangat sedikit untuk urusan tersebut. Pembangunan infrastruktur lebih dipentingkan dibanding pembangunan akal, sebutnya. Di Amerika, lanjut Rocky, anak di backup negara supaya mandiri membiayai pendidikannya. Sementara di Indonesia, anak di backup bapaknya supaya jadi wakil presiden. Imbu akademisi itu. Rocky Gerung mengajak mahasiswa untuk tidak mudah dihipnotis pemerintah sehingga tidak mampu menyampaikan kritik.